Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Catch Me, kali ini Mami mau sedikit cerita-cerita, tapi pakai video-video Rehan gitu. Jadi Rehan itu kan sebagaimana yang mungkin kalian belum ada yang belum tahu. Rehan itu kan kucing yang dibuang di jalanan waktu dia masih kecil, masih masih menyusu. Nah, jadi diambil, diadopsi, dan sekarang lihat aja pertumbuhannya dari kecil menjadi besar dan nakal. Tapi bukan itu sih yang Mami mau ceritain. Mami mau cerita tentang fakta-fakta tentang kucing ya. Kalian tahu nggak bahwa kucing itu dengkurannya itu bisa menyebabkan jantung kita itu jadi tenang, jadi kalem, jadi sangat menenangkan. Jadi kalau kita stres-stres, kita deket-deket aja sama kucing kita, peluk-peluk kucingnya, jadi kurang stresnya. Jadi bagi kalian yang suka galau, suka anxiety berlebihan, kecemasan berlebihan, coba deh pelihara kucing, karena kucing itu kayak bisa nyembuhin emosi-emosi luka kita gitu loh. Dan jangan salah, kucing itu bisa memahami emosi manusia. Jadi dia bisa tahu kita lagi sedih. Contohnya Boki, kucingku, pada saat itu aku lagi sedih banget, terus aku nangis sendiri, tahu-tahu dia ngehampirin aku sambil ngeong lembut, menghampiri sambil mungkin ngomong it's alright kali ya gitu. Terus kemudian apa yang terjadi? Dia menjilati air mata yang lagi mengalir di pipiku. Nah, Boki itu dicuri orang ya. Jadi benar-benar sedih banget sih kisah-kisah kucingku ini. Tapi guys, di salah satu yang pernah aku ketahui ya, ada sebuah percobaan sih, sebenarnya ini eksperimen ya. Jadi ada kucing yang akhirnya dipelihara oleh para penghuni penjara. Jadi mereka itu mengadopsi kucing. Jadi satu orang inmates atau penghuni penjara itu dikasih tanggung jawab untuk mengurus satu kucing dari kecil dipelihara. Ternyata pemeliharaan kucing di dalam penjara itu membawa dampak yang sangat positif bagi para penghuni penjara gitu. Karena ternyata mereka akhirnya jadi keluar gitu ya, sisi lembutnya, sisi kemanusiaannya, empatinya gitu. Karena kan kucing itu kan cute banget ya, jadi bikin kita tuh jadi sayang sama dia. Nah, jadi orang-orang yang di penjara itu kan kalian tahu sendiri kan, biasanya beringas, biasanya kasar. Nah, itu tiba-tiba berubah gitu loh pola perilakunya. Jadi adanya kucing di dalam kehidupan penjara itu membuat perubahan positif pada para penghuni penjaranya. Akhirnya yang tadinya mereka itu sering berantem satu sama lain, akhirnya sekarang malah jadi kompak gitu loh. Ada cerita yang membuat aku sangat terharu, ada di satu penjara itu beberapa penghuni penjara yang tadinya selalu berantem tuh gara-gara mereka ngurus kucing, akhirnya mereka tuh kompak bikin bikin rumah-rumahan kucing, mainan buat kucing gitu, dan semua jadinya suasananya jadi aman. Jadi sipir penjaranya nggak pusing gitu loh ngurusin mereka yang biasanya berantem mulu gitu kan. Nah, tapi ada juga kisah kucing yang mengerikan sih yang pernah aku dapetin. Jadi ada satu pernah aku baca tentang kucing. Jadi ada kejadian gini nih guys. Kucing itu dipelihara dari kecil gitu ya. Nah, untuk menguji apakah satu tentara itu sudah siap atau enggak ya, itu setelah besar kucingnya dibunuh, harus dibunuh sama yang memeliharanya sendiri. Itu ngeri banget sih, kalau menurut aku sadis banget itu ya. Emang kucing punya lu, emang nyawa kucing punya lu kan? Enggak, itu kan makhluk Allah ya, punyanya Allah. Pasti Allah murka ya sama kejadian yang kayak gitu. Mudah-mudahan praktek seperti itu udah nggak ada lagi lah, memalukan yang kayak gitu ya gitu. Nah, tapi ada juga cerita kucing yang lain yang pernah Mami baca, itu tentang kucing di Jepang. Jadi ada kucing di Jepang, dia itu kucing liar sebenarnya, tapi dia tuh standby terus gitu di sebuah stasiun kereta api di Jepang. Nah, kan orang Jepang itu kan orangnya baik-baik ya guys, umumnya ya. Mereka tuh sangat menghargai segala sesuatu. Jadi termasuk kucing pun itu nggak diganggu, nggak diusir, nggak dijahatin, malah dijadikan ikon stasiun kereta tersebut. Dia itu bahkan dikasih seragam, dikasih topi sebagai salah satu pegawai di stasiun kereta api. Itu lucu banget, dan setiap orang yang menggunakan stasiun kereta api itu pasti akan selalu berusaha untuk menyapa si kucing meong itu. Aduh, lucu banget ya, itu kucingnya juga lucu banget, kucingnya anteng gitu ya di stasiun kereta itu, lucu banget. Nah, jadi itu banyak ceritanya. Nah, kalau cerita kucing-kucing aku ini, mereka ini kan awalnya aku nggak berniat pengen punya kucing lagi, tapi rasanya kok sepi banget gitu setelah Katisha sama Chinmoy meninggal dalam jarak waktu cuman 6 bulan.
aku ngerasa hampa banget guys, karena kan dari kecil aku biasa sama kucing ya. Kucing itu lebih lebih apa ya, lebih ngerti perasaan aku gitu daripada manusia. Manusia kadang ya sangat jahat ya, sangat manipulatif gitu. Nah, kalau kucing tuh paling nakal kan, nakal semua kucingku tuh. Jadi ini adalah 3 kucing rescue aku. Jadi pertama aku rescue Ajelo itu sebulan sesudah Cinmoy meninggal, gara-gara aku lagi bagiin sisa makanan cat food. Waktu itu masih cat food semua kucingku ya. Aku beli tuh 1 karung banyak gitu. Nah itu sisanya masih banyak. Cinmoynya udah nggak ada, udah ke surga. Jadi aku setiap minggu itu jalan kaki bawa berapa kilo, 1 kilo 2 kilo bagiin ke kucing-kucing liar. Nah satu saat aku ketemu Ajelo di tempat sampah, dia masih kecil banget, dekil, bau, ya Allah pokoknya busuk banget deh baunya gitu ya. Nah udah gitu akhirnya aku kasihan, aku ambillah dia. Nah udah tuh, udah selesai, Ajelo aja satu. Tiba-tiba ketemulah sama Jojoy. Jojoy juga dibuang orang di tempat jualan ayam, jualan santan apa jualan ayam gitu. Orang itu bilang, bu ambil aja nih, kasihan nih kucingnya masih kecil. Emang masih kecil banget guys, masih menyusu tuh itu Jojoy. Tapi Jojoy umurnya nggak panjang, meninggal ya dia gitu, sedih banget. Nah kemudian eh, aku nggak mau lagi ngangkat anak kecil gitu kan, karena aku takut gitu, takut kejadian kayak Jojoy berulang lagi. Tapi entah kenapa Allah pertemukan lagi aku persis dengan yang mirip seperti Jojoy banget. Gak ada bedanya guys, hampir gak ada bedanya, kecuali itu buntutnya Rehan juga cabang 2. Kalau Jojo itu malah buntutnya cuma secuil ya, dia tuh nggak punya, boleh dibilang nggak punya buntut gitu loh. Nah bulunya, mukanya itu persis Jojo banget, cuman ternyata dia cewek. Aku pikir dia cowok karena mukanya tuh nggak ada feminin ya kan Rehan, kirain cowok, jadi namanya Rehan. Udah nanya tuh di Facebook juga ke teman-teman Catsme, dibilangnya semua pada cowok cowok kak cowok. Ternyata dia cewek, jadi aja namanya Raihan, harusnya Raihani kali ya. Nah seperti biasa kakak Jijal menjadi pengasuh yang baik buat adik-adiknya yang masih kecil seperti Jojoy dan Rehan. Nah, ini benar-benar ngebantu banget ya, dia ngejelatin, dia yang ngekepin, dia melukin, dia ngasuh, pokoknya lucu banget deh. Tapi ternyata setelah besar mereka kawin gitu. Aduh Jejel tuh, kamu udah invest udah dari kecil ya Jel, gak rugi dia. Ya itulah, tapi aku ngamuk banget nih ketika tahu mereka kawin, karena aku sebenarnya nggak mau memperanak pinakkan kucing-kucingku, karena aku tuh sebenarnya udah rescue aja udah kewalahan ya, kita mau rescue kucing-kucing yang dibuang di pasar gitu ya. Nih akhirnya Allah berkehendak lain. Setelah aku mengangkat Rehan masih kecil sih, belum beger waktu itu. Tiba-tiba dipertemukanlah dengan kucing yang namanya aku beri nama Cantik. Jadi waktu itu aku dapat paket makanan dari temenku Nini. Malam-malam aku ngambil, ternyata di tempat itu tuh ada kucing lagi jalan-jalan, lagi lari-lari sana sini. Bilang ini kucing lucu juga nih, kayak Persia tapi nggak begitu jelas gitu ya Persianya ya, karena waktu itu dia masih kurang gizi kayak, jadi bulunya belum terlihat tebal, kayak masih semi-semi kucing kampung campuran gitu loh. Akhirnya disuruhlah ngambil aku tuh, udah ambil aja bu, kasihan bu ini. Ya udah tak ambil, tak ciduk gitu. Akhirnya apa yang terjadi, ini Rehan baru menjelang ABG, Cantik masih kecil, masih menyusu juga, tapi Jejel tidak mau mengasuh dia seperti Jojoy dan Rehan. Ini lucu nih, Jejel ini pilih kasih nih sama kucing Persia, dia nggak terlalu deket, tapi sama 2 adiknya yang kucing kampung dia sayang banget. Mungkin sama-sama kampung kali ya, sama-sama satu jenis gitu. Kalau Cantik itu kan bulunya tebal, jadi mungkin susah untuk dijilatin gimana gitu, bersihinnya susah kali ya. Nah akhirnya apa yang terjadi, Rehan cemburu sama Cantik. Sampai sekarang itu masih sering ditabokin, kalau lagi lewat ditabokin sama dia, iseng aja, iseng gitu. Dan yang bikin hati ketar-ketir adalah Rehan itu juga bisa manjat balkon ya. Kemudian diikuti juga oleh Cantik, tiba-tiba juga udah bisa manjat balkon. Dan itu bikin sport jantung banget, setiap kali ketahuan pasti diambilin gitu ya. Tapi aku, ya Allah, aku bener-bener udah bingung banget ini soal balkon ini, padahal udah disering ditutup juga gitu ya. Takut ya kalau ada apa-apa jatuh ke bawah gimana gitu ya. Aduh ya Allah, lindungilah anak-anakku. Nah semua kucingku ini terutama Rehan itu menjadi
menjadi kucing yang sehat ya, dan nakal banget, jadi suka ngacak-ngacak dan suka ngikut-ngikutin pola tingkahnya Ajelo. Nah sebenarnya Rehan itu sangat manja tuh, lihat ya, sangat manja dia itu, tuh lihat, tuh. Tapi kalau ada cantik dia nggak mau, jadi cantik ngalah, cantik yang ngalah loh guys. Jadi bener-bener dominasi kucing di rumahku tuh jelas gitu ya. Kalau Rehan dia manja sama kakak Ajelnya karena dia tahu kakak Ajelnya sayang sama dia, tapi dia benci banget kalau cantik tuh disayang-sayang juga. Jadi dia kalau ada di kasur, cantik di lantai, begitu cara mereka gitu loh. Nah kalau soal makanan, sorry guys, aku nih ada alergi pagi-pagi. Jadi kalau soal makanan, semua kucingku itu dikasih makan alami sebisa mungkin, kecuali kalau aku lagi nggak bisa, aku baru kasih mereka cat food. Karena bagi aku cat food itu sangat-sangat no banget buat aku, kecuali dalam keadaan terpaksa. Misalnya aku lagi pergi, nah mereka makan apa gitu ya. Nah misalnya aku nginep gitu. Jadi semua kucingku ini sehat secara alami. Halo Rehan, kamu sudah 1 tahun sama kami. 14 Oktober 2022. Dia kalau dikasih cat food dia langsung pipisnya bermasalah gitu, entah jadi ngeden-ngeden, entah jadi ada ping-pingnya berdarah gitu, karena dia pernah dulu kena sakit itu. Jadi sama sekali sekarang itu nggak pernah boleh banget dia makan cat food, tapi kecuali kalau terpaksa. Tapi kan itu cuma sehari, habis itu dia besoknya dia makan kepala ayam lagi. Jadi di rumah ini hampir 99% kepala ayam terus. Nah aku memperhatikan ketika kucingku masih dikasih cat food dengan dikasih alami ini tuh beda jauh ya guys, beda jauh. Kalau dulu sering banget ke dokter hewan. Nah kalau sekarang alhamdulillah itu udah bertahun-tahun gak pernah ke dokter hewan. Ada kali 6 tahun ya gak pernah ke dokter hewan. Terakhir ke dokter hewan tuh 2017. Nah akhirnya aku melihat juga perubahan di bulu kucingku. Jadi kalau dulu kucing aku makan cat food itu rontoknya banyak banget gitu loh. Tapi setelah dikasih alami, itu bulu mereka tuh jadi kuat ya, warnanya jadi lebih terang, dan kepadatan bulunya tuh bener-bener padat. Itu kalau aku pegang bulunya si cantik, itu sampai nggak bisa maju tangan itu gitu loh, karena saking padatnya bulunya dia. Ada video dimana aku lagi ngeguntingin bulunya si cantik, itu aku ngeliat banget bulunya tuh udah kayak biri-biri ya, saking tebelnya gitu loh. Udah kayak biri-biri dicukurin sama aku karena aku takut dia tuh lagi hamil. Jadi kalau kucingku yang lagi hamil biasanya bagian perutnya itu aku guntingin tipis-tipis gitu, supaya nanti kalau dia punya babynya dengan mudah bisa mencari puting susu. Itu sih strateginya. Walaupun mereka nggak suka ya dipotongin potongin kuku, benci banget, dipotongin bulu juga rese banget, rese gitu. Nah itulah guys, jadi aku tuh gimana ya, seneng banget sama kucing gitu loh, karena bagi aku tuh mereka tuh lucu gitu ya, walaupun nakal ya tetap aja ngegemesin gitu, lihat tingkahnya, lihat mukanya gitu, sayang semua. Walaupun dia kucing kampung, disayang Cantik. semua. Lagi cantik Hari ini, ini ya cantik Allah, baru lucu habis banget mandi. ya guys. Makanya Jadi Rehan tuh maminya lagi gemesin dia cemburu karena dia lagi abis dia sama adiknya bersih. satu ini. Kutunya Adiknya itu dipites-pitesin cantik itu semua baik, sama suka mami. ngajak main ke Rehan tuh banyaknya juga. Kutunya banyak Mudah-mudahan juga Rehan bisa ini. berubah ya, Dek ya. Kamu jangan Namanya kucing cemburuan Persia tuh lagi emang harus sama mandi cantik. ya. Toh sama-sama anak Rajin yatim mandi. piatu, Kalau kucing kampung nggak usah kita mandi-mandi itu, kayak Jijel nggak apa-apa. ya kan, sama-sama Kalau ini cepet adopsi, kucel. harus sayang menyayangi, Dengki, terus jaga dengki, kebersihan di dengki. rumah mami, nggak Wah, boleh nakal. wah, Itu tapi Jejel nggak masih boleh nakal maminya guys, dia pegang ya. masih punya masalah dengan pupuknya tuh, kadang di pasir, kadang di lantai. Pegang Sebel kakinya banget aja deh. nanti gitu, PR banget lah. Tapi perbedaannya kalau Pegang kakinya dikasih satu makanan lagi. alami itu pupuknya bagus Pegang sih, peyutnya tidak aja benyek, deh. tidak encer, tidak Pegang terlalu berbau peyut, asin. pegang Kalau makan peyut. cat food, aduh Tak boleh pusing aku pegang sama peyut Dedek baunya. Ini cantik alhamdulillah kalau mami. dikasih Dedek cantik makan tak mau kepala dipegang ayam itu pegang guys, mami. pupnya bagus. Aku kasih tahu aja buat kalian, coba deh ubah makanan kucing kalian ke cat food, ke kepala ayam, jangan Mulai cat food gigit. lagi.
Kalau nggak bisa makan kepala ayam langsung, di blender aja. Di blender taruh di kulkas. Adik Nanti dia jadi kayak cantik, agar-agar sudah sendiri, mama nggak belum usah adik pakai agar-agar. cantik Gitu aja mami. informasi dari mami ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.